Halo Sahabat Pro, di episode Kitchen Talks kali ini, saya akan membuat suatu hidangan yang sederhana, namun memiliki potensi yang besar untuk ide bisnis kuliner Sahabat Pro. Nah, menu yang akan kita buat hari ini tentunya akan bervariatif dan memiliki penampilan yang menarik dan cocok untuk tren pasar yang ada saat ini, yaitu rice ball. Nah, sekarang langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Oke Sahabat Pro, jadi hari ini kita akan membuat 3 hidangan dengan protein yang berbeda. Yang pertama ada tempe katsu, lalu ada kulit ayam crispy dan juga jamur crispy. Nah, dari ketiga hidangan itu kita akan menggunakan satu tepung yang sama. Jadi kita akan maksimalkan. Kita di sini sudah tersedia bahan-bahan untuk membuat tepung crispy-nya. Jadi kita akan custom tepungnya. Nah, yang pertama kita akan ada sajiku tepung bumbu serbaguna. Nah, ini nih adalah tepung serbaguna ya. Jadi udah ada seasoning di dalamnya, udah ada perpaduan rempah dan juga tepung. Nah, di sini kita akan campurkan dengan tepung protein rendah. Kita masukkan. Lalu berikutnya kita akan tambahkan ada seasoning chicken powder. Nah, karena kita ada campuran dengan tepung rendah, jadi kita akan ada tambahan seasoning. Lalu berikutnya ada Ajinomoto Plus. Selanjutnya kita ada perenyah makanan. Nah, ini yang bikin nanti hasil gorengannya tuh kalau di suhu ruang akan lebih bertahan lama ya. Nah, dosis yang kita gunakan di sini sekitar 0,15%. Jadi dia ada dosisnya ya, jadi nggak boleh terlalu banyak. Lalu berikutnya ada baking powder. Nah, ini yang bikin nanti hasilnya lebih curly ya. Jadi hasil tepungnya nanti lebih curly, lebih bagus lagi. Ini kita akan mixing sampai dia tercampur rata. Nantinya ini tepung ini kan kita akan gunakan di beberapa hidangan. Nah, jadi dengan satu tepung aja kita bisa sajikan di jamur, di tempe, dan juga di kulit ayam ya. Jadi nanti bisa mempermudah dalam penyimpanannya, jadi storage-nya nggak begitu banyak tempat. Jadi dengan satu tepung aja bisa masuk di beberapa menu ya. Nah, kalau udah rata, ini akan kita sisihkan dan kita akan lanjut ke step berikutnya. Ya, jadi sekarang kita akan membuat tempe katsu. Nah, pertama kita akan campurkan dulu nih. Di sini ada breadcrumb dan juga susu. Nah, ini akan kita aduk biar dia merata ya. Jadi kita pengen bikin dia nanti agak sedikit padat. Nah, kita ratakan dulu untuk tepung rotinya dan juga susunya. Nah, ini biarin kita diamkan sebentar. Nah, ini akan kita potong kecil-kecil dulu karena akan kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, ini akan kita hancurkan. Nah, kalau sudah hancur, ini akan kita tambahkan dengan tepung roti yang tadi sudah kita campurkan dengan susu. Nah, dia udah ngeset ya. Jadi biar teksturnya nanti lebih ada ya. Ini kita akan campurkan lagi dulu. Nah, kalau biasanya tempe tuh orang kurang suka karena rasa atau dari aroma kedelainya ya. Jadi ini kita akan tambahkan seasoning. Sini ada garam, lalu ada lada putih, bubuk, lalu ada Ajinomoto Plus. Sama tadi kita ada tepung crispy yang sudah kita mix tadi ya dengan sajiku. Nah, sajiku di sini juga bisa digunakan untuk marinasi ya. Jadi nanti dia lebih menyerap bumbunya. Ini kita ratakan sampai nanti dia mudah dibentuknya ya. Nah, karena tema kita hari ini adalah membuat rice ball dengan harga yang 10 ribuan, tempe ini bisa jadi salah satu alternatif untuk pengganti protein hewaninya ya. Jadi karena dia harganya ekonomis, jadi untuk profitnya nanti tuh lebih banyak lagi didapatkan ya. Oke, ini udah cukup. Kita akan butuh baking paper. Kita akan bentuk di sini ya. Kita ambil sekitar 75 gram. Kita bentuk. Jadi nanti looks-nya seperti katsu tapi isinya tempe. Jadi biar orang tuh nanti akan tertarik ya untuk mencobanya. Pindahkan dulu. Nah, di sini kita udah panaskan kukusan ya. Nah, ini akan kita kukus. Jadi biar dia nanti rasanya nggak langu ya. Ini kita akan kukus kurang lebih selama 10 menit. Jadi kalau ini tadi kan ketika kita campuran ini kan masih agak sedikit lepas. Jadi dengan dikukus ini tadi ada tepung roti dan juga ada susu, dia lebih ngikat lagi nanti. Jadi pas kita mau breaded nanti tuh lebih mudah lagi. Oke, ini udah ada bahan-bahan untuk breadingnya. Jadi sekarang kita akan angkat tempenya terlebih dahulu. Oke, jadi ini kita akan dinginkan terlebih dahulu. Nanti kalau udah dingin, baru kita akan lebih mudah lagi untuk breadingnya. Oke, sekarang tempenya akan kita balurkan ke dalam tepung terigu. Ini tipis saja. Jadi dia nggak terlalu tebal nanti. Habis itu nextnya kita campurkan ke
telur. Saya butuh tong. Ini dua sisinya kita ratakan agar nanti tepung rotinya menempel dengan sempurna ya. Nextnya kita akan pindahkan ke tepung roti, kita breading. Tempe katsunya udah jadi. Ini akan kita keeping dulu di dalam freezer ya. Jadi sampai dia ngeset, nanti langsung kita akan goreng. Sekarang kita lanjut untuk persiapkan kulit dan juga jamurnya. Oke, sekarang udah ada jamur enoki di depan saya. Nah, ini akan kita potong. Bagian bawahnya kita buang. 1, 2. Ini akan kita belah jadi 2 bagian. Habis itu kita belah lagi jadi 2 bagian. Habis itu kita akan belah lagi jadi 2 bagian ya. Jadi ada 8 ya. Nextnya kita akan prepare untuk kulitnya. Nah, jadi untuk kulitnya ini kita pakai kulit ayam. Biar nanti hasilnya jadi lebih crispy, kita akan buang bagian lemaknya ya. Nah, bisa dilihat ya lemaknya ini. Ya, ini untuk lemaknya akan kita bersihkan ya. Biar nanti dia hasilnya itu tidak lembek ya, jadi lebih crispy nanti ya. Karena nanti untuk minyaknya ini akan bersentuhan langsung dengan kulitnya. Nah, nextnya kita akan goreng. Ini kita siapin dulu tepung-tepungannya. Jadi di sini udah ada tepung crispy yang tadi dan juga air dingin. Nanti akan kita coating dan juga langsung akan kita goreng. Sekarang kita akan ambil pan-nya dulu untuk persiapan menggoreng. Start dari jamur enokinya terlebih dahulu. Nah, ini akan kita balur ke tepung crispy. Kita balur ke tepung keringnya dulu, lalu ke air dingin. Jangan lupa aja. Lalu kembali ke tepung lagi. Nah, ini kalau udah masuk ke tepung harus langsung dicampur ya, karena kalau dia kena udara nih biasanya teksturnya nanti jadi berubah ya. Jadi jangan terlalu lama ada di dalam tepungnya ya. Di sini kita ada 2 pan. Jadi pan yang satu ini yang suhunya lebih rendah, yang ini lebih tinggi. Jadi kita akan masukkan ke suhu yang lebih rendah dulu, sekitar 150 sampai 160. Nah, kenapa kita pakai 2 suhu? Sebenarnya bisa opsi aja ya. Nah, ini kita masak sampai dia bubble-nya sudah sedikit berkurang, sampai agak kecoklatan aja. Nanti finishingnya baru yang di sini. Nah, sebenarnya untuk ini selain nanti kita jadikan rice ball, dia juga bisa untuk jadi snack ya. Jadi kalau mau buat jadi snack, buat cemilan yang ringan-ringan, ini bisa kalau untuk jamur enoki ini. Nah, kalau dirasa tepungnya udah agak ngeset ya, udah pada jatuh remah-remahnya, udah seperti ini, bisa kita pindahkan ke yang lebih panas ya. Nah, ini kita masak sebentar aja. Berikutnya kita akan coating kulit ayamnya. Ini sama juga seperti tadi, kita coating ke kering, kita ratakan. Nah, biasanya dia akan ada bagian yang menggumpal ya, dia akan ketutup, jadi kita bisa lebarkan. Masuk sebentar aja, habis itu kita kembalikan, langsung ditepungin. Nah, yang menggumpal gini bisa kita lebarkan aja. Nah, tadi dalam ini kan kita ada penggunaan sajiku tepung bumbu serbaguna ya. Jadi hasil gorengannya nanti lebih renyah dan juga lebih tahan lama nih. Nah, juga dia sebenarnya nanti warnanya juga lebih bagus ya. Jadi coklatnya tuh bukan yang gelap, jadi dia golden brown. Nah, sebenarnya untuk proses masaknya singkat ya, sekitar 2-3 menit aja. Karena dia tadi udah kita buang lemaknya, jadi udah lebih tipis, jadi proses masaknya jadi lebih cepat. Oke, ini sepertinya sudah cukup. Nah, untuk tempe katsu, ini kita pakai 1 minyak aja, karena dia nggak ada tepung yang kering yang akan mengendap. Ini cukup kita saring aja. Kita goreng. Jadi karena tadi kita masaknya udah kita kukus ya, jadi proses masak ini cukup singkat aja. Pengen dapetin warna permukaannya aja ya, warna tepung rotinya aja yang golden brown nanti, karena dalamnya sudah matang. Nah, kalau untuk dari tepung roti ini, kalau dia ada yang lepas, kita bisa ambil aja gini lebih mudah. Ini sepertinya cukup, sudah golden brown. Kita angkat. Oke, hasil gorengannya udah jadi. Next kita lanjut plating. Oke, jadi ini kita akan plating, semua bahannya udah ready. Nah, kita start dari yang jamur crispy terlebih dahulu. Di sini kita udah ada nasi 120 gram. Lalu kita akan tambahkan dengan scramble egg. Lalu nextnya kita akan letakkan jamur crispy di atasnya. Oke.
Lalu berikutnya ada tempe katsu. Kita susun aja. Kita tambahkan lettuce sebagai sayurannya. Oke, nextnya kita ada kulit ayam crispy. Jadi all menu hari ini kita adalah goreng-gorengan. Nextnya kita akan tambahkan sambal Bangkok untuk dijamurnya. Kita akan tambahkan dengan bawang dan juga cabai merah ya, sebagai garnisnya. Ada daun ketumbar. Next untuk tempe katsu kita ada Japanese starter mayo. Kita letakkan saja di atasnya secukupnya. Dan kita berikan sedikit tomato. Last one kita ada sambal bawang. Kita akan letakkan di atasnya aja. Ini bisa kita garnish dengan menggunakan daun ketumbar. Oke, jadi untuk ketiga menu ini dia ada beberapa harga pokok penjualannya. HPP-nya itu beda-beda, food cost-nya beda-beda. Jadi sekitar 30 sampai 40%. Jadi nanti untuk food cost-nya ini bisa mensubstitusi dari menu-menu lainnya ya. Jadi kalau di resto atau di catering ketika punya menu yang cost-nya agak tinggi, nah bisa di cover dengan menu-menu yang cost-nya rendah ini. Nah, jadi untuk detailnya nanti sahabat pro bisa lihat nanti ya. Kita akan kirimkan detailnya di video ini. Nanti bisa dilihat gramasinya berapa dan juga cost-nya berapa untuk menu-menu ini. Oke, nextnya langsung aja kita icip-icip. Jadi setelah dicoba tadi, dari yang jamur sampai yang kulit ayam, dia renyahnya tuh masih bertahan ya. Jadi masih renyah, ketika digigit dengar sendiri tadi kan. Dan juga di katsunya ini, bumbunya tuh dia meresap. Jadi tes dari si tempenya itu nggak yang strong ya, si kedelainya. Karena tadi kita ada marinasinya dengan menggunakan sajiku yang sudah dicampurkan tadi tuh. Jadi menambah flavor di dalam si tempenya ini. Jadi ini cocok banget untuk ide bisnis kuliner untuk sahabat pro, terutama untuk yang catering karena nyarinya untuk yang cost-nya di middle low, itu cocok banget. Terima kasih untuk sahabat pro yang sudah menonton. Sahabat pro bisa temukan inspirasi menu lainnya di YouTube channel Ajinomoto Profesional. Sampai ketemu di episode Kitchen Talks berikutnya. Bye bye. Eat well, live well.